Masuk surga dan neraka hanya karena seekor lalat. Diriwayatkan oleh Tabrani dan dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki masuk surga hanya karena seekor lalat dan ada seorang laki-laki masuk neraka hanya karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa begitu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dahulu ada dua orang melewati suatu kaum yang memiliki berhala, dan tidak boleh seorang pun melewati berhala itu kecuali ia mempersembahkan sesuatu untuknya. Maka berkatalah mereka kepada salah satu dari dua orang itu, persembahkanlah sesuatu. Ia menjawab, aku tidak punya apa-apa. Mereka berkata, persembahkan walau hanya seekor lalat. Maka ia pun mempersembahkan seekor lalat, lalu mereka pun membiarkannya lewat, dan ia masuk neraka. Kemudian mereka berkata kepada orang yang kedua, persembahkanlah sesuatu. Dia menjawab, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu pun kepada selain Allah. Maka mereka pun membunuhnya, dan ia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dihasankan oleh para ulama. Pelajaran penting. 1. Syirik besar maupun kecil sama-sama berbahaya. Orang pertama dianggap berbuat syirik karena mempersembahkan seekor lalat untuk berhala, meskipun hanya sekadar formalitas, itu cukup untuk memasukkannya ke neraka. Kedua, ikhlas dan teguh dalam tauhid adalah kunci surga. Orang kedua lebih memilih mati daripada mempersembahkan sesuatu selain kepada Allah. Ia syahid dan masuk surga. Ketiga, syirik tidak dilihat dari besar kecilnya persembahan, tetapi dari siapa dipersembahkan, walau hanya seekor lalat. Jika niatnya untuk selain Allah, maka itu tetap syirik. Keempat, tauhid harus dijaga dengan keteguhan. Tidak boleh ada kompromi dalam masalah ibadah kepada Allah, meskipun diancam nyawa. Kisah ini menunjukkan betapa seriusnya masalah tauhid dan syirik, seakan Nabi ingin mengingatkan kita bahwa neraka bukan hanya untuk orang yang berkorban besar kepada berhala, tetapi juga bagi yang meremehkan syirik sekecil apapun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Al-Quran, Surat Al-An ayat 162, yang artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Bacaan ini menekankan bahwa segala aspek kehidupan seorang hamba harus ditujukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan totalitas ketaatan dan kepasrahan kepada Tuhan. Dalil dalam Al-Quran di mana kita harus mengikhlaskan dan memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Az-Zumar ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan hak. Maka, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Surah Az-Zumar ayat 11. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa beliau diperintahkan menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Surah Al-Mumin ayat 65. Dialah yang hidup kekal. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadat kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kisah di atas menunjukkan betapa seriusnya masalah tauhid dan syirik. Seakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan kita bahwa neraka bukan hanya untuk orang yang berkorban besar kepada berhala, tetapi juga bagi yang meremehkan syirik sekecil apapun. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertauhid dan meraih surga Firdaus yang kekal dan abadi. Namun bagi yang terlanjur berbuat kesyirikan, maka pintu taubat selalu ada dengan cara berwudu, niat dan sholat taubat, di setiap sujud dalam sholat mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga di penghujung sholat sebelum salam. Setelah selesai sholat, beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, sebanyak-banyaknya 100 kali dan seterusnya. Wallahu alam bisyawab.